kenikmatan yang begitu banyak sehingga tidak ada kemampuan bagi kita untuk hidup dunia. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut, salah satu yang paling utama patut kita syukuri yaitu nikmat iman dan kesehatan. Karena dengan kedua nikmat inilah, alhamdulillah, kita memiliki kemampuan untuk beribadah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Sebagaimana nikmat-nikmat yang saat ini kita peroleh, yaitu nikmat melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di masjid ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan pengikutnya Nabi Muhammad SAW yang senantiasa taat dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Pada kesempatan ini pula kami tak lupa untuk berwasiat kepada diri kami sendiri khususnya, dan juga kepada para hadirin sekalian, untuk berusaha meningkatkan ketakwaan kita dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena kelak saat kita menghadapi ilahi waktu, sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan yang kita miliki. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadil taqwa. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah dan jemaat yang berbahagia, dalam mencapai hidup di dunia ini, tentu kita akan dihadapkan pada berbagai cobaan, mulai dari kesedihan, rasa sakit, kekurangan harta, musibah, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 155. Wa nabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa anfusi wa samarati wa basyiril sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang muslim hakikatnya adalah cermin kecintaan Allah kepada kita. Allah SWT tidak rela menimpakan azab yang tidak terkering sakitnya di akhir kelak, sehingga ia menggantinya dengan azab dunia yang sangat ringan. Dalam praktek seperti ini, musibah berfungsi sebagai pengukur dosa-dosa. Jadi semakin Allah cinta kepada seorang, maka ujian yang diberikan kepadanya bisa semakin berat, karena ujian tersebut adalah semakin menaikkan derajat dan kemuliaannya di hadapan Allah. Orang yang paling dicintai Allah adalah para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang paling berat menerima ujian semasa hidupnya. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji. Tapi riwayat Al-Tabrani. Tidak cuma yang berharga, lalu modal apa yang harus kita miliki agar kita benar-benar menjadi pribadi yang siap dalam menghadapi ujian di kehidupan dunia yang pada ini. Allah SWT melalui Rasulullah telah memberikan petunjuk agar kita benar-benar tidak salah langkah dalam menghadapi cobaan di kehidupan dunia ini. Salah satu petunjuk yang Allah berikan kepada kita pada saat menghadapi musibah adalah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat adalah dua hal penting, kunci menghadapi ujian dan untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman di surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Hei orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sehingga pada saat kita menghadapi musibah, yang harus kita lakukan adalah memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bahkan Allah SWT menegaskan dalam ayat yang lain, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Menurut Al-Qurtubi dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 45
bahwa sabar mencakup 3 hal. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah dan ujian dari Allah. Kedua ayat yang menjadi bukti konkret bahwa sabar dan salat adalah petunjuk yang utama bagi seorang muslim dalam menghadapi dan menghadapi kehidupan ini. Sabar sebagai bukti metafisik, bukti keimanan kita kepada Allah SWT. Semua yang terjadi adalah ketetapan dari Allah. Tentu sabar yang dimaksud di sini adalah sabar yang aktif, sabar yang tidak hanya berdiam diri saja, tapi sabar yang terus diiringi dengan usaha atau ikhtiar. Misalnya, pada saat kita diuji oleh Allah dengan rasa sakit, maka bentuk sabar kita adalah dengan berikhtiar untuk terus berobat dan kemudian diiringi dengan sikap untuk menerima ketetapan tersebut. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kedua, salat adalah sebuah pertolongan Allah SWT. Menurut Muhammad bin Saleh bin Al-Taimi, salat dapat menjadi penolong dalam setiap urusan dunia maupun agama. Sebagaimana hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW apabila mengalami suatu masalah, beliau segera melakukan salat. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau kita minta sholat, kalau kita mencari jodoh, cari sholat, minta jodoh, banyak. Jadi solusinya ada di sholat. Dalam Sahihin karya Imam Nawawi, sholat merupakan benteng jitu menghalau perbuatan buruk, keji dan muka. Sholat merupakan hubungan transpenden antara hamba dan Allah SWT, sehingga apa yang dikeluhkan hambanya insya Allah didengar oleh Allah. Dan disitulah pertolongan Allah SAW datang. Kaum muslimin yang berbahagia, sholat juga memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah, sehingga ia adalah amal yang paling utama setelah iman. Barang siapa yang menjaga dan memelihara sholatnya, sungguh ia telah menjaga agamanya, dan Allah akan selalu menjaga urusan-urusan di dunia. Sebaliknya, dan barang siapa apa yang terhadap sholat ia lalai, maka terhadap pekerjaan-pekerjaan selain sholat pastilah ia lebih abai. Oleh sebab itu, jika kita menghadapi persoalan di dunia ini, maka yang harus kita perbaiki adalah sholat kita. Jika kita mempunyai masalah di kantor, di rumah, bahkan di lingkungan sekitar kita, maka yang harus kita perbaiki adalah sholat kita. Dengan kita memperbaiki sholat kita, maka Allah memperbaiki urusan-urusan kita. Semoga sabar dan sholat ini bisa menjadi kekuatan motivasi kita untuk menapaki kehidupan dunia ini sesuai dengan arahan Allah SWT dan Rasulullah, sehingga orientasi bahagia dunia akhirat bisa kita capai. Amin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim wa tabammini wa minkum tilawatul innahu huwa sami'un alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwa ghafurur rahim.